Halo guys, balik lagi di Fun Football Podcast bersama gue Gary Vince ya. Hari ini hari Senin ya, take-nya tuh di jam 1 ya. Mungkin besok bakal gue upload di sore seperti biasa jam 5 gitu ya. Terakhir gue nge-tag Fun Footballnya sama ini ya, Gary Manuel ya, di luar gitu kan, bahas Liverpool, DKK. Sekarang ini gue pengen bahas ini sih, bahas full Real Madrid kali ya, bahas full Real Madrid karena Perez menang Perez itu menang election pemilihan presiden. Dia bakal jadi presiden sampai 2035 ya. Dia menang election si Perez ini dengan voting 60-65% atas Riquelme ya, Enrique Riquelme ya, 35%. Oke. Gitu guys, sebelum gue bahas silahkan subscribe, like, komen ya. Gue mulai bahas ini deh, dari yang pertama ya. Enrique kenapa kalah ya? Kenapa orang pada milih Perez ya? Ya mungkin Perez ini tahu filosofi Real Madrid seperti apa ya, terutama dengan filosofi Los Galacticosnya. Pemain yang dibutuhkan Real Madrid itu apa aja gitu. Kayak Perez itu lebih realistis ya ketimbang si Riquelme ini, kan waktu itu si Riquelme ini kan janjinya kan dia bakal beli Haaland, Enzo Fernandez, Rodri, terus dia bakal ngerekrut Jurgen Klopp gitu kan. Dan ternyata dari campnya Haaland, bapaknya itu dia menolak ya, dia juga nggak ada kabar juga. Real Madrid gak menghubungi gue juga gitu kan ya. Dan Haaland juga udah happy juga di City juga gitu kan. Terus juga Jurgen Klopp dari campnya Jurgen Klopp, dari agennya ngomong Jurgen Klopp itu dia udah happy sebagai direktur Red Bull. Dia udah happy di Jerman, dia nggak akan ngelatih Real Madrid juga. Cuman kalau misalnya tawarnya tinggi ya why not, kenapa enggak gitu kan. Pasti Jurgen Klopp juga mau lah, pasti ngelatih Real Madrid gitu kan ya. Kalau misalnya tawarnya mungkin 30-50 juta gitu kan per minggu atau per hari gitu kan ya, pasti mau lah Jurgen Klopp lah ngelatih Real Madrid lah. Terus dia mau beli Rodri gitu kan ya. Rodri, gue juga nggak tahu situasi Rodri kayak apa. Cuman kalau misalnya Rodri beneran kejual ke Real Madrid, mungkin City bakal ngambil Elliot Anderson beneran sih gitu, dengan mahal 100 juta lebih kayak gitu sih. Terus juga rumornya juga Enzo Fernandez bakal ke Real Madrid ya. Enzo Fernandez bakal ke Real Madrid juga nggak tahu juga lah dia bakal ke Real Madrid apa enggak. Cuman kayaknya Enzo Fernandez mau lah ke Real Madrid juga dengan tawaran segitu. Cuman kayaknya Perez nggak akan beli ini sih, dua itu sih, Rodri sama si Enzo Fernandez kalau misalnya Perez bakal kepilih nanti gitu. Masalahnya si Perez kan udah menang juga gitu. Kayaknya Perez ini karena dia udah menang juga, dia bakal lakuin apa yang dia sudah dijanjiin. Soalnya janji dia itu waktu itu dia bakal beli midfield yang pasti gitu kan, karena Real Madrid itu butuh midfield kreatif kayak Vitinha, Bruno. Itu nggak ada sih, dua pemain yang kayak gitu lagi tuh nggak ada gitu kan ya. Soalnya di Real Madrid tuh musim kemarin tuh midfieldnya tuh katrok semua gitu, kayak Tchouaméni, Camavinga gitu kan ya. Terus si siapa, gue lupa, si Brahim Diaz, si Pitak gitu kan ya, pemain muda Pitak gitu kan ya. Terus juga sebenarnya ada sih pemain yang kayak Toni Kroos itu, si Ceballos. enggak. Cuman nggak ada midfield yang sekreatif kayak Vitinha atau Bruno. Sebenarnya ada sih Arda Güler sih, lu taruh lebih deep, cuman kayak Arda Güler lebih ke depan sih ya. Cuman kalau lu mainin bareng sama Bellingham juga susah juga gitu kan posisinya. Cuman kayaknya kalau lu mainin bareng sama Bellingham, mungkin Arda Güler lu taruh di kiri, Bellingham lu taruh di kanan gitu kan. Jadi lu mainin dua anchor di belakang. Nah, dua anchor ini yang Madrid tuh butuh banget, sosok kayak Rodri, kayak Vitinha, kayak Bruno gitu, butuh banget gitu. Dan dia juga ngincer back kanan, dia udah kebeli back kanan. Back tengah udah kebeli, soalnya musim kemarin back tengah itu udah cedera semua, full abis, sisa Raul Asensio sama ada satu pemain mudanya gitu kan. Terus juga Rudiger balik, terus cedera lagi, Alaba balik, cedera lagi. Jadi udah rotasinya itu pemain belakang gitu. Jadi karena
pemain belakang yang rotasi terus, jadi sisi defense Real Madrid jadi nggak konsisten gitu, komunikasinya juga kurang gitu kan ya, karena kalau komunikasi yang mau bener dari sisi belakang ya lo harus butuh komunikasi, lo harus butuh partner yang tepat, kayak misalnya Gabriel sama Saliba gitu kan ya, itu kan partner yang tepat, komunikasinya bagus, jadi dia udah tahu ngapain aja, dia juga bakal tahu ngapain aja gitu, bakal cover siapa, ngisi ruang kosong siapa gitu, kayak gitu sih. Itu pentingnya center back lah gitu loh. Kalau center back udah nyetel tuh, dua itu udah nyetel udah enak gitu, kayak Saliba atau Gabriel, Vidi sama Rio Ferdinand, John Terry sama Gary Cahill pada masanya gitu, Puyol sama Pique, Pepe sama Sergio Ramos gitu, banyak lah gitu. Cuman Real Madrid udah kebeli ya Konate, free transfer, that's a good bet. Kayak Madrid bakal butuh CB lagi satu sih buat backupnya. Terus kalau tadi sempat bahas left back udah kebeli juga buat backupnya Trent Alexander-Arnold. Dumfries itu 20 juta, that's a good bargain gitu kan ya, bagus. Dan Dumfries juga mungkin bisa nyamain level TAA mungkin ya gitu, karena gue suka Dumfries juga, terutama di Belanda, terutama di Inter gue suka kayak gitu sih. Tinggal winger kiri itu gue belum pernah nemu winger kiri sebagus kayak Gareth Bale. Setelah dari Gareth Bale tuh nggak ada. Rodrigo tuh bukan winger kiri yang tepat buat gue sih, dia cocoknya tuh winger kanan. Dia butuhnya tuh winger kanan. Tadi gue kebalik. Madrid itu tuh butuh winger kanan ya. Gue belum pernah ngeliat ada winger kanan seabsolut, sebagus, sekomplit kayak Gareth Bale tuh belum ada lagi gitu kan ya. Rodrigo tuh bukan sosok yang cocok jadi winger kanan tuh, belum sih. Dia emang cocoknya jadi winger kiri gitu kan ya. Jadi backup Vini mungkin bisa gitu kan ya. Makanya si Real Madrid kan ngincer Olise ya 150 juta, dan presidennya itu ngebantah, dari campnya Olise itu ngebantah, dia nggak akan jual Olise, even 150 juta 200 juta dia nggak akan jual gitu. Berarti feeling gua Bayern ini bakal ngejual Olise kalau misalnya Madrid mecahin rekor transfer si Neymar, di atasnya Neymar 235 juta, itu bakal dibeli Olise, bakal dilepas itu sama Bayern gitu. Nggak tahu sih, ini feeling gua aja gitu ya gitu. Tapi ya Olise kalau dihargain 100 sampai 150 juta ya worth it lah. Olise 120 150 juta worth it lah gitu. Stylish banget, dia emang pemain bintang, pemain top lah gitu kan ya. Olise ini sekarang juga pemain top juga udah pasarnya tuh udah 150 juta ke atas nih menurut gua. Bruno tuh juga udah Bruno nih kemarin nih kan abis menang PFA juga gitu. Menurut gue tuh harganya malah makin naik menurut gue. Bisa jadi 120, 130 menurut gue sih. Kayak gitu sih. Itu pasar yang sekarang gitu kan ya. Kayak gitu. Terus juga Madrid ngincer tengah ya. Ini pasti Madrid bakal jor-joran sih. Dia bakal butuh beli 3 pemain lagi gitu kan ya. Mourinho juga suka Olise juga apalagi, dan Mourinho juga mau Vitinha juga. Mau pemain kayak Vitinha juga. Dan Madrid juga bakal jor-joran, jadi gak usah kaget lah. Gue juga bakal nunggu sih Madrid bakal jor-joran besok atau lusa gitu ya. Kayak gitu sih. Madrid bakal ngambil Vitinha atau nggak jual Neves. Soal pemain tengah, soal perkara pemain tengah. Kalau Madrid ngincer striker, ngapain dia beli striker? Udah ada Mbappe. Gitu, udah ada Mbappe nih. Kayak gitu. Kalau dia udah ada backupannya si Mbappe, siapa sih Gonzalo itulah. Gitu kan. Kalau winger kiri ngapain lu cari gitu kan ya. Bisa juga lo taruh Arda Güler di situ gitu, lo jadi backupnya Vini gitu kan. Kayak gitu sih ya. Semoga Real Madrid bisa jor-joran lah. Gue suka Perez menang, apalagi Mourinho yang ngelatih gitu kan ya. Mourinho is back man gitu. Gue suka lah sama Real Madrid ini. Dia beli jor-joran, dia beli Konate, dia beli Dumfries, that's a good bargain dua-duanya. Kiper, kok gue bilang kiper nggak butuh sih, ya tadi gue bilang tadi lah, dia harus beli winger kanan tuh penting. Pemain tengah nomor 6 atau nomor 8 lah gitu, kayak Vitinha atau Bruno lo harus ambil lah kayak gitu sih. Back kiri enggak lah, udah back kiri udah banyak lah, ada
ada Fran Garcia, ada Mendy masih ada. Bisa aja sih Madrid beli back kiri lagi tuh gitu kan. Ya boleh lah gitu kan, si Lewis Hall ambil atau Luke Shaw lah gitu, boleh lah gitu kan. Oke, itu lah dari situ Real Madridnya. Ada rumor transfer lainnya kayak Bernardo Silva kemarin, Barca bakal ngebit dari campnya City tuh. Bernardo Silva tuh bakal dicap enggak deh, Bernardo Silva kan free transfer ya, gue lupa. Kayak Bernardo Silva tuh bakal ke Real Madrid sih gitu kan. Soalnya Barca tuh mau sama Bernardo Silva. Dan kalau misalnya Bernardo Silva ke Barca mungkin bakal ditaruh di belakangnya Rapinya. Soalnya Rapinya ditaruh nomor 9, kiri Gordon, kanan Yamal, belakangnya Rapinya itu si siapa, Bernardo Silva. Dua anchor di tengah tuh Pedri, De Jong. Pas dah tuh, Ferrari banget dah tuh, buset dah. Sisanya back-backnya pada muda semua, back kiri, back kanan gitu kan ya. Kiper muda Joan Garcia gitu kan ya. Itu ya lah. Nanti koreksi ya guys ya, Bernardo Silva tuh free transfer apa masih ada kontrak di City, gue lupa gitu kan. Cuman itu ya lah. Cuman kalau dari rumor transfer MU nggak ada ya. So far baru Ederson doang kan. Ederson dihargain 45 juta ya udahlah. Pas lah itu harga sama kualitas sudah pas lah. Apalagi Ederson kan masuk squad World Cup juga kemarin. Si siapa tuh, si Wesley cedera kan. Si Wesley cedera tuh. Ya akhirnya Ederson dipanggil ke timnas Brazil gitu kan. Oke, itu ya lah. Mungkin Fan Football di minggu-minggu ke depan atau di hari-hari ke depan bakal ada kejutan. Nanti kejutan apa yang bakal gue kasih nanti buat lo semua, saksikan terus ya. Like, subscribe, komen di bawah ini kalau kalian ada keluh kesah soal negara ini. Oke? Itu lah guys. Sampai jumpa di Fan Football Podcast. Bye bye guys.